Halo anak-anak, apa kabar? Selamat datang di SMA N1 Tambangulang. Perkenalkan, saya Maulidah Yati SPD. Nama panggilan saya Lida. Kalian dapat memanggil saya dengan Ibu Lida. Saya mengampu mata pelajaran PPKN. Senang rasanya dapat menyapa kalian meskipun lewat sebuah video. Hai, bilang hai juga dong. Terima kasih. Tidak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada panitia PLS yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah anak-anak, silahkan disimak ya videonya. Pada video kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama yaitu 1. Pengertian kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Nilai-nilai bela negara. Dan yang ketiga yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara di masa pandemi COVID-19. Di era sekarang ini banyak tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah sebagai berikut: kesenjangan sosial, intoleransi, kemiskinan, pengangguran, korupsi, bahkan terorisme. Bila rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang mengakibatkan bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah, bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain. Untuk menghadapi berbagai tantangan yang ada, kita memerlukan yang namanya kesadaran berbangsa dan bernegara. Lalu, apa itu kesadaran berbangsa dan bernegara? Kesadaran berbangsa dan bernegara terdiri dari 3 kata: kesadaran, berbangsa, dan bernegara. Kesadaran itu adalah sikap atau perilaku diri yang tumbuh dari kemauan sendiri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan. Sedangkan berbangsa, bangsa itu berasal dari kata bangsa, yaitu orang-orang yang memiliki kesamaan, baik itu kesamaan keturunan, adat, bahasa, sejarah, serta pemerintahan sendiri. Sedangkan berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, berakhlak mulia, dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil. Bernegara berasal dari kata negara, yaitu suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Nah, sedangkan bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kesadaran berbangsa dan bernegara itu mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Nah, sudah paham kan sampai di sini? Kesadaran berbangsa dan bernegara juga dapat kita terapkan dengan melaksanakan nilai-nilai bela negara. Lalu, apa saja nilai-nilai bela negara itu? 1. Cinta tanah air. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dengan segala adat budaya dan sumber daya alam yang melimpah ini perlu kita cintai. Dengan mencintai tanah air, maka akan muncul sikap sukarela untuk menjaga dan melindungi tanah air kita.
Wujud cinta tanah air dapat kita lakukan dengan mengetahui sejarah negara kita sendiri, melestarikan budaya-budaya yang ada, menjaga lingkungan kita, dan pastinya menjaga nama baik negara kita. 2. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Berkorban demi bangsa dan negara tidak hanya dilakukan dengan peperangan atau genjatan senjata saja, tetapi mencari ilmu dengan OLED juga merupakan bentuk menjaga NKRI. Dengan mencari ilmu, anak bangsa akan menjadi pintar dan dapat memajukan bangsa dan negaranya. Intinya, dalam membela negara, beda pekerjaan, beda cara membela negara. Walaupun kesemuanya berawal dan berujung pada terjaganya keutuhan NKRI. Contohnya, atlet, maka rela berkorban untuk bangsa dan negaranya bisa dengan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan berjuang memenangkan Olimpiade. 3. Meyakini Pancasila sebagai ideologi negara. Kita tahu bahwa Pancasila ini adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia, yang memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman dan tantangan serta hambatan yang ada. Dan perlu diketahui juga bahwa Pancasila ini sudah ada pada bangsa Indonesia jauh sebelum disahkannya oleh PPKI. Apa ada dari kalian yang baru mengetahuinya? Pancasila diambil dari adat istiadat, kepercayaan atau agama, karakteristik bangsa Indonesia yang sudah menjadi jati diri bangsa Indonesia sejak dulu, yang kemudian dikristalisasikan menjadi Pancasila oleh tokoh-tokoh pendiri bangsa. Jadi jangan sampai kita tidak mengenalinya ya ketika sudah dijadikan sebagai dasar negara dan ideologi negara. Padahal sudah ada sejak lama, sejak dulu. Pancasila juga bukan agama, tetapi Pancasila merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia dalam bernegara. Jadi tidak perlu dijadikan zikir atau bacaan dalam beribadah. Kalau ada yang seperti itu, artinya menyimpangkan agama dan malah bertentangan dengan Pancasila. Nah, seperti video ini. Yang menunjukkan seorang pemandu ibadah umroh memimpin ibadah sa'i dengan diselingi membaca Pancasila secara berjamaah. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Majelis Ulama Indonesia atau MUI memandang ucapan yang dilakukan pada saat sa'i tidak bisa seenaknya karena sudah ada aturannya. Terus jika berkuasa jangan sampai menyuruh rakyat memilih antara kitab sucinya atau Pancasila, karena itu justru tindakan yang bertentangan dengan Pancasila. Jangan sampai kita tidak lagi mengenali Pancasila itu seperti apa ya anak-anak. Ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ingat juga pasal 29 ayat 2. Jangan sampai kita mengatasnamakan itu adalah perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, padahal justru sebenarnya itu adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila yang memang sudah ada sejak sebelum disahkannya sebagai dasar negara dan ideologi negara. Kesadaran bela negara dapat diwujudkan dengan cara ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar, seperti menjadi bagian dari Seskamling, membantu korban bencana, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sering sekali mengalami bencana alam, menjaga kebersihan, minimal kebersihan tempat tinggal kita sendiri, mencegah bahaya narkoba yang merupakan musuh besar bagi generasi penerus bangsa, mencegah perkelahian antar perorangan atau antar kelompok, karena di Indonesia sering sekali terjadi perkelahian yang justru dilakukan oleh para pemuda. Cintai produk dalam negeri agar Indonesia tidak terus-menerus mengimpor barang dari luar negeri. Melestarikan budaya Indonesia dan tampil sebagai anak bangsa yang berprestasi, baik pada tingkat nasional maupun internasional.
Kesadaran berbangsa dan bernegara di saat pandemi COVID-19 ini tentulah sangat penting. Tanpa adanya kesadaran berbangsa dan bernegara, mungkin pandemi COVID-19 di Indonesia tidak akan segera berakhir. Kalian dapat melakukan atau menerapkan kesadaran berbangsa dan bernegara dengan melakukan 1. Melakukan social distancing dan physical distancing. 2. Menggunakan masker saat bepergian. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Dan yang keempat, ikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Dengan melakukan hal-hal tersebut, kalian sudah melakukan kesadaran berbangsa dan bernegara. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya dan sampai jumpa.